Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a thumma qala ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuhu. Hadirin jamaah virtualiyah yang insyaallah Allah berkahi dan Allah muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, indahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mencari ilmu dan kita amalkan ilmu tersebut, sehingga nantinya dengan wasilah ilmu tersebut akan mengantarkan kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin jamaah virtualiyah yang insyaallah Allah muliakan. Dalam konteks beragama ada sisi-sisi di mana seorang pemeluk agama akan atau dihadapkan pada sikap sehari-hari yang bisa atau sering dijumpai, yaitu bagaimana seorang pemeluk agama, baik itu agama Islam, agama Kristen maupun agama-agama yang lain, pasti dalam konteks keberagamaan mereka ada yang disebut dengan namanya dosa. Dalam Islam, ketika seorang melakukan dosa dan dosanya tersebut bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sikap, ada beberapa tindakan yang nantinya insya Allah akan bisa melebur dosa-dosa tersebut. Dalam konteks agama yang lain juga ada namanya penebusan dosa. Dalam umat-umat terdahulu, umat muslim juga ada namanya penebusan dosa, di mana umat terdahulu ada yang menebus dosanya dengan mereka membunuh dirinya sendiri. Maka sejatinya Islam hadir sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sebagai agama yang menjunjung tinggi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam penebusan dosa bisa dilakukan dengan hal-hal yang bisa jadi kita anggap sepele. Bisa dilakukan penebusan dosa dengan melakukan sedekah, bisa, ada hadisnya. Bisa dilakukan dengan cara membaca istighfar, bisa. Dan salah satu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana wudu yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba, siapapun dia, maka wudu tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana wudu bisa menimbulkan efek, bisa menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan malaikat mendoakan kita hanya dengan wudu. Sebagaimana hadis yang disampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan Ruwiya anid Dhahak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin, siapa saja dari hambaku, dari siapapun orangnya, walam ra'atin, dan dari seorang perempuan, ya, baik dia laki-laki, perempuan, baik dia seorang hamba sahaya
baik dia seorang pejabat, baik dia seorang rakyat jelata, siapapun dia yang mau melaksanakannya. Tawadda'a, yang mau berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya tersebut. Dengan apa? Ai syurutahu wa furudahu wa adabahu. Ingat, syurutahu, furudahu wa adabahu. Ini yang perlu digarisbawahi. Bagaimana seorang tersebut bisa melaksanakan wudu dengan menjaga syarat-syaratnya wudu, menjaga rukunnya wudu, dan menjaga adab dari seorang yang berwudu. Ini penting kita laksanakan. Karena ketika seorang sudah fa'ahsanal wudu, maka otomatis dia akan menjaga syarat-syarat wudu, menjaga fardunya wudu, dan bagaimana dia menjaga adab orang yang sedang berwudu. Fa'ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya. Summa qara'a ba'dahu, kemudian setelah wudu dia membaca surat. Ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhiriha. Kemudian dia setelah wudu membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai. Ya, surat Al-Qadar. Illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'atu darajatin. Allah akan memberikan kepadanya dari setiap huruf yang dibaca, dari setiap kalimat yang dibaca ketika wudu, mi'atu darajatin, 100 derajat, 100 tingkatan. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatirat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu. Dan akan diciptakan dari setiap tetesan air wudu yang digunakan oleh orang tersebut, yang wudunya menjaga syarat-syarat wudunya, menjaga fardunya wudu, menjaga adabnya wudu, dari setiap tetesan-tetesan air yang menimpa bumi, maka Allah akan menciptakan malakan yastaghfiru lahu. Allah akan menciptakan dari setiap tetesan wudu tersebut malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang memintakan ampun kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Luar biasa bagaimana amaliyah wudu ini bisa menghapuskan dosa, bisa mengundang doa dari malaikat. Tapi ingat, syaratnya adalah bisa menjaga syaratnya, menjaga rukunnya wudu, dan menjaga adabnya wudu. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam satu sabda yang lain, man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a thumma qala aw thumma qama ila salati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berwudu dengan baik, kemudian dia sholat dengan wudunya tersebut, maka akan keluar dari dosa-dosanya, dari setiap anggota badannya, sebagaimana dia dilahirkan dari ibu yang melahirkannya. Ai minas sohair, dari dosa-dosa kecil. Maka wudu ini seharusnya kita jadikan pakaian kita. Kita jadikan suatu amalan yang menjadi andalan buat kita. Maka sejatinya kita harus punya amalan andalan. Kalau kita punya uang banyak, maka bisa jadi amalan andalan kita adalah sedekah. Kalau kita punya sunnah-sunnah yang lain yang menimbulkan kejayaan, salah satunya adalah dengan kita melaksanakan wudu. Maka wudu ini juga mengantarkan salah satu sahabat Bilal, bisa dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus SDI Darul Quran, dan wabil khusus saya pribadi, bisa menjadikan wudu sebagai pakaian sehari-hari. Kalau perlu wudu bisa dawamul wudu, atau menjaga wudu dengan sempurna. Ada salah satu ulama yang dia wudu, satu kali wudu dia bisa berhari-hari tidak wudu kembali, karena dia bisa menjaga hadasnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bisa menjaga wudu dalam kesehariannya, dawamul wudu, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan setiap detik, setiap menit dari air yang menetes dari wudu kita oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ampunan buat kita semuanya. Allahumma minkum
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.